Assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di part 3 dalam perjalanan kami, yaitu saya dan teman saya nih, Bang Ade Gembleng, dari Bima menuju Jakarta menggunakan bus Safari Dharma Raya atau OBL. Nah, pada part kedua sebelumnya terakhir kita sudah tiba di rumah makan Rini dan kita sudah melakukan servis makan yang pertama. Dan sekarang baru saja kita berangkat dari rumah makan Rini menuju ke pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti video part 1 sampai kedua, silahkan tonton dulu ya supaya ceritanya nyambung nih di perjalanan NTB series ini. Dan kemudian bagi yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya semakin semangat untuk membuat liputan terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarwis, kita lanjutkan part ketiga ini ya. Yuk. Angeli. Wih, cetek ya. Segitu doang, segada. Pantai Degan. Namanya kayak ini bahasa Jawa, Degan, artinya kelapa. Pantesan di sini banyak banget pohon kelapa. Dan dari sekian banyaknya pantai yang ada di Pulau Sumbawa ini, kayaknya baru di sini nih ngeliat banyak banget pohon-pohon kelapa. Oh ya teman-teman, dari sini ya kita akan menuju ke pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Itu jaraknya sekitar 73 km, ditempuh pakai bis ini ya 1,5 jam sampai 2 jam lah. Di sini banyak pohon kelapa, di sono kemarin ya Bima. Pantai nggak ada pohon kelapa. Dapat berapa kali? 3 kali Pak. Di Mataram sama di Bali. Sampai Solo makan di rumahnya sendiri. Mas ke Mataram berarti itu angkatan isu. Iya angkatan pagi. Kita berani. Nah itu dia tuh, kambing-kambing pada banyak makan di pinggir jalan. Saya lihat juga kayaknya nggak ada pendampingnya tuh, pengembalanya. Ngerinya kalau itu aja sih, dia kambing nyebrang nyari rumput di sebelahnya tuh, seberang jalan. Terus tiba-tiba kendaraan lewat, aduh, kalau udah ketabrak udah berabe urusannya di sini. Mulai matang ini. Jakarta ini boleh kencang. Desa Luk ini berakhiran huruf K, huruf konsonan. Kalau kemarin di Bima itu saya cek, ternyata nama-nama daerahnya tuh nggak ada yang berakhiran huruf konsonan. Jadi selalu diakhiri dengan huruf hidup atau huruf vokal kayak A, I, U, E atau O. Contohnya kayak itu tuh, ya Bima belakangnya huruf A, terus kemudian desa Wawo atau kecamatan Wawo belakangnya O, terus kemudian Cai Kapenta, Pantai Tololai itu berakhiran huruf I, suku Mbojo, kemudian daerah Sape, Wera, dan masih banyak lagi. Dan sepertinya juga bahasa daerahnya juga sama, berakhiran huruf hidup atau huruf vokal. Kayaknya beda ya bahasa di Sumbawa sama di Bima. Mungkin teman-teman bisa kasih info di kolom komentar.
Asli bener-bener puas banget nih overland trip pada hari ini di Pulau Sumbawa, bener-bener mengesankan. Pada video part ke-1 kita start dari Bima, itu alamnya bener-bener mengesankan. Kemudian siang hari kita memasuki Kabupaten Dompu, wah ini bener-bener luar biasa, sangat mengesankan banget. Dan kemudian ini di sore hari, finishingnya dengan matahari menjelang terbenam. Masya Allah, ini luar biasa lah Pulau Sumbawa ini. Overland tripnya bener-bener sangat mengesankan. Saya puas nih bersama Bang Gembleng trip pada hari ini. Didukung oleh bus yang kita naiki nih, bus Legend atau PO Legend, dengan armadanya tuh yang sedikit ya sudah beginilah kondisinya ya, tapi kami tetap puas melakukan perjalanan trip dengan PO OBL atau Safari Dharma Raya ini. Makanya saya sejak pagi itu belum mau tidur, bukan karena busnya nggak enak buat tidur, tapi karena disuguhi sama pemandangan alam sekitarnya tuh yang membuat saya tuh jadi wah ini jarang-jarang nih bisa merekam dan melihat keadaan alam sekitarnya yang indah banget lah pokoknya. Jarang-jarang soalnya nggak setiap waktu bisa kesini, jadi momen-momen kayak gini harus kita rekam terus. Golden threads and shadows torn over
Ini musiknya udah kayak di hajatan gak sih nih? Yang masuk ke dalam gang-gang di kampung tuh. Kayaknya sih nggak cocok sih lagu-lagu dangdut gini nih ngebeat dengan pemandangan alam yang keren kayak gini, indah. Enak tuh lagu-lagu slow, lagu nostalgia gitu ya. Kita pengen request ke krunya tapi kayaknya ini kan baru di setel nih audio musiknya. Biarin aja lah, mereka biar nikmatin dulu. Nanti kalau waktunya tepat baru kita request. Kalau di sana itu ambil makan uang. Apa bumi no? Bang, bahasa kenteng. Tahu dari mana lo kai? Oh, mana enggak? Mana? Kok hilang? Oh itu tuh belakang. Itu. Oh, itu yang belakang tuh banyak rumah itu. Yang banyak rumah. Kapan? Itu yang Kampung desa Bungin. Kampung Bungin. Kambing makan uang. Kambingnya makan uang. Karena udah Udah ada rumput. nggak ada rumput. Serius? Apa namanya? Alas. Alas ini sendiri, hutan sendiri. Alas ini tadi hutan yang udah tak lewatin hutan, ini Ya. alas. Hutan, namanya dari hutan. Kalau di Jawa jadi satu. Alas ya hutan. Hutannya alas. Aduh, terminal alas. Ya. Kirain. Teng baru lewat ini terminal alas. Habis nanti penumpangnya pada. Halo. Joget-joget. Lu. Di mana sampai jadi apa enggak? Orang dari kemarin sampai di sana. Diam pak. Iya. Enggak sampai padul kan. Maka teman-teman ya. Gokil. Mondar. Ah, ini nggak beres sih. Sarap jangan. Hispania kayak ini. Sengaja nih. Belum. Pak enak. Pernah ada kenangan sama UBL kan? Ada. Terutama kenangnya. Gas. Ini ki. Ini ki. Bawa tinggal puluh ki. Pengen digodain kayak itu cewek. Sengaja pengen digodain. Sopo sih guys? Saya wajah pun orang. Jauh loh dia loh. Center paling enggak. Sakit paling sakit jiwa gitu jaga. Gila. Hei. Enggak motornya tinggal aja ikut. Motornya tinggal ikut ayo. Motornya tinggal aja ikut. Lah iya. Hah? Ya. Oh, sopirnya ganteng katanya. Parah.
Sopirnya ganteng loh, kata dia gitu. Wah, naksir tuh. Parah. Tapi pelabuhan nih. Sampai pelabuhan. Mataram punya kantor. Wah, Bleng. Ngopi situ, Bleng. Hah? Nanti belum tahu. Ini, Bleng. Waduh, sejuk banget ngopi, Bleng. Ini antrian juga banyak nih, truk-truk. Ini ada roti ini juga nih, Bleng. Kayak di bis tadi. Sama ya. Emang khas di sini. Kacang hijau. Enak sih itu dia. Ambil lagi loh, buat ganjel. Oh ini ya ruang tidur. Wah kreatif juga ya. Jadi nggak kena angin, masuk angin. Dikasih kain gitu keliling. Ini buat anak kecil, buat anaknya ibu nih tidur. Adem di sini, nggak panas ya Bu. Tapi kalau cuaca panas, Dik kepanasan nggak? Oh siang? Enggak ya? Oh siang nggak jualan ya? Oh jualannya malam. Alah ini dia kita inilah ngopi dulu ya. Nggak penting tuh kopinya apa, yang penting ngopinya di mana ya kan. Pelabuhan Pototano. Untuk sebuah bus berukuran besar, tarif penyeberangan dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pulau Lombok itu sebesar Rp1.360.000. Tarif tersebut dikenakan flat, baik itu bus berisi penumpang full atau bus berisi kosong penumpang ya. Jadi makanya agak tekor juga kalau bus itu berisi sedikit penumpang untuk melakukan penyeberangan. Dan bagi para penumpang yang sudah membeli tiket bus OBL atau Safari Dharma Raya ini sudah tidak perlu lagi membayar untuk biaya penyeberangan. Jadi pembelian tiketnya itu sudah termasuk biaya ongkos penyeberangan di kapal ini. Dan kemudian untuk waktu tempuhnya penyeberangan dari Pelabuhan Pototano sampai ke Lombok ini nanti sekitar 1 jam 40 menit atau paling maksimal 2 jam. Daripada gabut nungguin antrian masuk ke dalam kapal, kita lihat ini nih, truk kontainer parkir. Unik nih, panjang sih. Penasaran saya. Ya gini ya, dunia laki-laki selalu pengen tahu bagaimana cara dunia bekerja. Ya, akhirnya bus diizinkan untuk masuk ke dalam lambung kapal, cuman dia masih ngantri di belakang. Untuk para penumpang bus, boleh untuk masuk duluan ke dalam kapal. Jadi nyari tempat ya, cari posisi yang enak. Saya nunggu bus aja deh masuk. Sambil ngeliatin ini airnya jernih banget, Masya Allah. Ikannya tuh berenang malam-malam kelihatan tuh. Masya Allah, bening banget nih di sini airnya.
Ruangannya non AC ya. Ruang tunggu kayak gini. Angin sepoi-sepoi. Ini ada ruang wudhu. Sholatnya sini musola wanita. Oh, ini musola pria nih. Ya, kapal langsung diberangkatkan menuju ke Pulau Lombok jam 8:05 ke arah Pelabuhan Kayangan ya, Lombok Timur. AC seger, ada TV-nya. Ini bayar nggak ya? Nggak ada tarifnya sih, kayak free sih ya. Ini ruang lesehan, relaxing. Si Gembleng di mana nih Gembleng? Oh, di sana di pojok dia. Wah, enak sini sih. Tapi kayaknya free sini, nggak bayar. Ya, alhamdulillah kita sudah tunaikan itu ya, sholat maghrib dan isya jamak qashar tadi di musola. Musolanya kecil sih, cuman muat mungkin 4 orang lah, laki-laki. Terus musola perempuan juga beda. Dan akhirnya kita meninggalkan pulau ini, Bleng. Pulau Sumbawa. Ini teman kita nih lagi tepar nih kayaknya nih. Yang penting lurusin badan ya. Wah, bagaimana pengalaman di Sumbawa, Bleng? Keren ya? Iya, banyak. Bagus sih, banyak pantai, banyak bukit-bukit. Jadi gue saranin kalau yang nggak kuat naik bis lama-lama jangan deh, soalnya jalannya berliku-liku gitu, takut mabokan yang mabokan. Oh, bener tuh. Ya paling minum ini sih obat anti mabuk ya. Wah, luar biasa lah Pulau Sumbawa nih. Mudah-mudahan ada umur, ada kesehatan bisa ngulang lagi kali, Bleng ya. Banyak yang belum dikunjungin ya. Sehari kayaknya nggak cukup tuh buat keliling-keliling. Ini sehari aja udah gosong kulit kita, udah sampai belang ketutupin. Jamnya ini jadi tangannya akhirnya belang. Sebentar lagi kita akan, ya masih lama sih, sejam lagi ya, penyeberangan dari Pototanu sampai ke Kayangan itu kan kurang lebih 2 jam ya perjalanan laut. Dan kita sekarang nih lesehan dulu, lurusin kaki, lurusin badan. Wah, lega. Pokoknya kalau ada ruang kayak gini manfaatin aja sebaik-baiknya teman-teman. Dan kebetulan ini mungkin nggak ada banyak yang tahu nih penumpang. Kalau ada ruangan kayak gini, mungkin dipikirnya bayar kali ya. Ternyata nih gratis. Biasanya bayar loh, Bleng. Iya. Ada juga yang AC biasa tempat duduk. Awalnya juga gue pikir bayarnya, ternyata enggak. Ya udahlah kita ngurusin badan. Iyalah. Istirahat ya, jadi sebelum kerja lagi nih ayam, Bleng, ngamerin depan. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanan ini ya sampai ke arah Jakarta. Di depan. Tadi jalan sama saya. Keluar. Iya, nunggu di depan. Nggak bisa lewat tadi mungkin di bawah. Oh, nanti duduk Iya, no.
gorengnya enak. Jadi Pesen. Di itu ya. Boleh. waduh. Setelah tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, kita langsung menuju ke pelabuhan lagi, yaitu Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat. Jadi kita akan melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat. Jarak tempuhnya itu sekitar 96 km. Ditempuh kurang lebih kalau di Google Maps sih 2 jam. Tapi ini mungkin akan memakan waktu 3 jam. Karena nanti di pertengahan kita akan mampir dulu ke kantor atau perwakilan agen resminya OBL Safari Dharma Raya yang ada di Kota Mataram. Di sana kita akan servis makan yang kedua. Sekaligus juga ada penjemputan penumpang dari Mataram. Sepertinya nanti penumpang dari Mataram akan langsung memenuhi full seat bus ini. Luar biasa ya. Walaupun dengan bus yang kriat-kriat kayak gini, tapi masih bisa berisi full seat menuju ke arah Pulau Jawa. Dan bahkan tadi tuh sebelum kita nyebrang ya di Pelabuhan Pototano, ada beberapa penumpang yang pengen naik tapi akhirnya ditolak oleh para kru. Karena memang sudah rencananya full seat bus ini, nggak bisa diterima dengan kursi baso diisi di tengah gitu ya. Kalau aturan perusahaan tuh memang kalau sudah terisi full 32 ya sudah tidak boleh diisi lagi. Kita berhenti sejenak di kantornya PO Safari Dharma Raya yang ada di Mataram. Sebenarnya servis makan ya di sini. Cuman di servis makan di malam hari ini sepertinya udah agak terlalu larut dan kantornya mau tutup. Kemudian penyeberangannya juga sudah tanggung ya. Jadi daripada lama berhenti, bagus sih konsepnya ya. Jadi makanannya dibungkus nanti didus-dusin gitu tuh. Makannya di sana di pelabuhan atau di kapal gitu ya. Oh, ini sama dengan tempat makannya itu ya, Surabaya Indah ya, SPS. Jadi kalau untuk kantor agen pemasaran tiket OBL ada di sini. Sedangkan untuk rumah makannya nggak jauh sih, cuman beda 2 pintu, 2 ruko ini ya. Di situ tuh deket SPS. Nah, ini rumah makannya dia. OBL. Jadi dia konsepnya lesehan di sini. Cuman karena udah malam tutup akhirnya didus-dusin. Oh, ini ya Bu ya? Iya. Etalasenya. Oh iya. Ya Bu, makasih Bu. Seru juga ya konsep makan lesehan di ruko. Ini ada penurunan paket tadi dari Bima dan sekarang naikin paket dari Mataram. Dibongkar pasang ya. Ada yang naik, ada yang turun.
Apa nih makanan? Ini ada ayam goreng. Ayam tepung. Kan? Ayamnya cili. Ini apa yang tepung? Tahu ya. Ayam juga cuman 3. 3. Terus Tahu. oh, ada tahu goreng. Terus capcay, sambel. Aquanya nggak ada ya? Pokoknya nggak ada kayaknya. Ini mau makan sekarang apa ntar? Ntar aja di kapal. Ribet. Goyang-goyang. Ya, bus langsung menuju ke Pelabuhan Lembar untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Bali. Di sini tidak ada lagi ampiran ya ke mana tuh terminal Mandalika yang ada di Bertais. Jadi semua penumpang OBL itu diarahkan untuk naiknya di kantor OBL yang ada di Mataram. Terus kemudian ini berangkat dari Mataram, kantor OBL tadi jam 12:30 malam atau 1:30 pagi dini hari. Ini bisa dikatakan OBL adalah bus yang berangkat paling malam dari Mataram menuju ke arah Pulau Jawa, khususnya nanti akhirnya di Jakarta. Kalau menurut saya start atau berangkat dari Mataram jam segini tuh enak-enak aja sih. Kita dari pagi sampai sore tuh masih bisa sempat bekerja, beraktivitas, kemudian pulang bekerja kita masih bisa packing baju, kemudian bercengkrama dengan anggota keluarga di rumah. Terus daripada tidur di rumah, mendingan nanti aja tidurnya di kapal karena penyeberangannya tuh memakan waktu 5 jam. Dan perjalanan kita dari kantor OBL Mataram sampai ke Pelabuhan Lembar ini nanti cuma 30 menit. Jawanya mana, Pak? Hah? Jawanya mana? Jawa Keok. Tegal. Cekan. Ini turun Tegal kan? Kan. Jangan. Tegal bukan. Nah, telat om. Tidak pernah seberani. Jam 1. Keluar jam 2. Nanti kita pergi sana. Ada durhaka. Iya sih. Aku jarang kontekan sama mama. Jago semua dulu nggak dari mama. Iya. Sudah Rena ya. Pacarnya gimana? Makanya tadi saya mau bawa, oh motornya udah ada muat. Tadi siksa gitu loh. Mau dilipat sama motornya, tapi nggak bisa. Semua komunikasi yang berhubungan ke lari ke sana dibuang dulu. Nggak ada. Enggak, itu punya mbaknya satunya. Apa? Semua yang Sambil menunggu kapal ngantri ya. Makannya sih di sini aja nih. Jadi ada pilihan minum, terus ada itu tuh kerupuk. Kerupuk berapa, Bu? Ya. Kerupuk ini 2.000. Gembleng. Kerupuk, hah? Oh, bakwan gembleng. Hah? Kok tadi ayam lu banyak sih nih? 2. Gue cuma 1. Bakwan ya dari bilang. Ini sih enak sih, anginnya tenang. Mudah-mudahan ombaknya aman ya.
kita dipersilakan untuk langsung masuk kapal ya. Bisnya sih boleh belakangan, biar penumpang cari tempat tidur, posisi yang enak. Siap masuk kapal di dermaga 1 paling pojok, tuh kapalnya udah standby. Kayaknya beberapa kapal udah standby tapi kayaknya nggak jalan nih, mungkin karena penumpang sepi di malam ini. Nah itu kapal yang siap di dermaga 1. Motor-motor udah ngantri ya, nyebrang ke Bali sama truk. Nggak banyak sih kayaknya nih di malam ini. Beda waktu kemarin kita nyebrang dari Bali ya, Bleng. Habis selesai ajang ini soalnya MotoGP di Mandalika. Wah, rame banget. Wih, Corolla antik juga nih. Di antara 3 selat penyeberangan yang kita lakukan, maka di Selat Lombok ini adalah penyeberangan yang paling lama, yaitu 5-6 jam, dan juga paling mahal. Untuk bus besar itu biaya penyeberangannya sekitar Rp3.800.000. Makanya kasihan juga ya bus kalau melakukan penyeberangan tapi jumlah penumpangnya sedikit. Bang Gembleng milih tempat di VIP. Ini sih tidak berbayar ya, udah ada fasilitas di kapal. Posisinya dia nyari tempat pas banget nih, enak nih. Selonjorannya, rebahannya bisa maksimal. Luar biasa Bang Gembleng. Sleeper. Pilihannya memang tepat dia. Sleeper. Kalau kita pilih di tengah gini kan, kalau dimaksimalin kan nggak enak ya sama apa tuh orang yang di belakang. Nah ini enak nih, mepet tembok. Oke teman-teman, rebahan dulu ya, mungkin sampai subuh nanti. Never felt more like a winner than I do tonight. Never more certain the path laid before me was right. You over there with the curls in your hair, couldn't find more of a reason to stare. Never seen eyes look into me as you do tonight. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades when you're near. So tell me where we go from here. Tell me where we go from here. If you'd hate the ocean, then I'd turn the water to land. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups in my hands. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades with you near. Tell me where we go from here. Oh, where do we go? The lights burn out low, the spring turns to snow. Where do we go? Whatever I do it with you. 'Cause honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. Ooh, every stone I turn, I've spoken out every word, but it fades with you near.
Alhamdulillah, memasuki hari kedua perjalanan kami dari Bima. Menikmati sunrise yang indah sudah. Ngopi pagi juga sudah. Bener-bener luar biasa nih perjalanan kali ini ya. Dari Bima dengan pemandangan alam yang indah, dan pagi ini hari kedua juga luar biasa, amazing, Masya Allah. Bapak makan sama lupa katanya. Dia balik lagi. Sejak keluar dari Pelabuhan Padang Bayi, vibes Bali sebagai Pulau Dewata ini terasa banget kental. Kemarin sempat lewat sini ketika berangkat dan itu terjadi di malam hari, sehingga alam sekitarnya terasa gelap dan sepi. Ternyata kalau suasana terang gini jadi terlihat cakep sih ya. Dan kemudian nanti kita akan banyak melewati beberapa pantai, dan kebanyakan pantai-pantai di Bali itu jadi tempat pariwisata. Dan untungnya kita sudah cukup istirahat tuh di kapal. Jadi kita bisa menelusuri keindahan alam di Pulau Bali. Dari nenek mau dari buka itu nenek jurikannya buka yang kasutnya dari masang ke Habisan. Bukannya kemarin itu hari Ngelihat rame-rame pada saat upacara keagamaan gini jadi inget dulu tuh waktu masih hobi fotografi. Waktu itu moto-moto pada saat upacara melasti, acaranya kurang lebih 1 hari sebelum hari raya Nyepi. Kalau ini saya nggak tahu nih upacara apa ya, mungkin teman-teman bisa kasih info di kolom komentar. Oh, ini Gua Lawah toh. Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan pada video part 3 dari Bima akan menuju sampai Jakarta ya. Dan pada saat ini kita memasuki hari kedua tiba di Pulau Bali. Nah, nanti kita akan teruskan pada video part keempat ya teman-teman. Jadi ikuti terus channel ini dan akan kita tuntaskan serial PO OBL atau PO Safari Dharma Raya menuju Jakarta. Oke Sobat Om Jarwis, sampai ketemu di part keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.